Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ketiga pada playlist belajar Tableau dari nol. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita mengenai Tableau metadata. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang data role yang kedua ya teman-teman, yaitu perbedaan antara discrete dan juga continuous. Kan kemarin kita sudah membahas tipe data, kemudian ada data role yang pertama yaitu ada dimension dan juga measure. Teman-teman yang belum menonton videonya boleh dicek dalam playlist ini dan boleh ditonton. Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasannya teman-teman. Oke, di sini saya mempunyai sebuah visualisasi untuk menggambarkan perbedaan yang paling jelas antara data yang disimpan dalam bentuk discrete dan juga disimpan dalam bentuk continuous. Di mana ketika kita memiliki data yang disimpan dalam bentuk discrete, maka nanti datanya itu akan divisualisasikan dalam bentuk data point ataupun data plot seperti ini teman-teman. Nah, dia akan berpisah antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, tapi kalau continuous data, si Tableau nanti akan membuat sebuah range terlebih dahulu sebelum membuat visualisasi. Nah, misalkan ada kolom berupa tanggal pembelian barang di sebuah supermarket, misalkan seperti itu, selama 1 bulan. Nah, maka ketika kita membuat visualisasi, maka si Tableau nanti akan membuat range dalam 1 bulan tersebut nih. Dia akan membuat range-nya terlebih dahulu, kemudian datanya nanti akan diplot di dalam range tersebut, sehingga ketika datanya sudah diplot di dalam range tersebut, kita bisa mengkonekkan antara satu data dengan data yang lainnya sehingga bisa terbentuklah sebuah line chart seperti ini. Bagaimana contohnya? Contohnya kita langsung saja lihat di dalam Tableau-nya sendiri. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam Tableau teman-teman. Nah, di sini saya coba akan masukkan order date ke kolom seperti ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwasanya kolom ini masih disimpan dalam bentuk year ya. Kita ubah dulu dalam bentuk exact date seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan drag and drop lagi orders yang dalam bentuk measure ya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar kalau measure itu berarti data yang lebih sifatnya itu adalah numerical. Nah, kita bisa lihat dari di sini datanya disimpan di bawah garis yang ini teman-teman. Nah, kemudian datanya sudah ada agregasi dalam bentuk count. Maka data ini pasti sudah dalam bentuk measure seperti itu. Kita drag and drop ke dalam row seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melihat ketika kita melakukan drag and drop untuk agregasi order ini teman-teman, dia akan di-assign dalam bentuk continuous secara otomatis. Nah, ketika di-assign dalam bentuk continuous, maka kita bisa membuat visualisasi dalam bentuk line chart seperti ini. Nah, berbeda ketika kita ubah yang tadinya continuous, kita ubah misalkan menjadi discrete. Maka nanti datanya akan disimpan dalam bentuk data point seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat per satu poinnya. Misalkan 1 Januari 2021. Ordernya itu ada 3. Kalau di tanggal 2 Januari 2021 itu ordernya ada 7 seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara discrete dan juga continuous. Dan juga teman-teman, di sini bisa kita ketahui bahwasanya ketika kita memilih data dalam bentuk discrete, nanti warnanya akan menjadi biru seperti ini. Tapi kalau kita ubah ke continuous, nanti warnanya akan berubah menjadi hijau seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian di sini saya juga sudah membuat sebuah summary teman-teman antara perbedaan discrete dan juga continuous seperti ini. Bisa kita coba baca terlebih dahulu dari definisinya, bahwasanya kalau data itu disimpan dalam bentuk discrete, maka nanti value-nya akan disconnected, akan terputus. Tapi kalau continuous nanti akan connected, akan nyambung satu sama lain. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan kita punya angka dari angka 0 sampai 10 teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat dalam konteks bilangan bulat, maka kita bisa lihat antara 0 sampai 10 ini kan nyambung semua ya. 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu kan lengkap semua angkanya. Nah, tetapi kalau kita bicara dalam konteks data tak hingga seperti ini teman-teman. Nah, maka nanti kita bisa melihat bahwasanya antara value 1 dan 2 itu sebetulnya masih ada value lagi di dalamnya. Nah, ada 1,11, ada 1,12, 1,13, 1,14 dan seterusnya. Maka inilah yang membedakan antara discrete dan juga continuous. Sebetulnya di dalam data discrete ini kita masih memiliki data-data yang lain yang seharusnya ada. Nah, tapi ternyata ketika kita meng-assign dalam bentuk discrete, data-data
data tersebut dihilangkan sehingga disconnected antara satu value dengan value yang lainnya, seperti itu. Dan kemudian ketika kita memiliki data infinite seperti ini ataupun tak hingga seperti ini, Tableau akan otomatis membentuk range dalam data tersebut, sehingga nanti Tableau itu mampu membuat line chart berdasarkan data yang ada di dalam range yang sudah dibuat, seperti itu ya. Nah, kemudian kita memiliki perbedaan antara warnanya. Kita sudah tahu tadi kalau discrete itu warnanya biru, tapi kalau continuous itu warnanya hijau, seperti itu ya. Nah, kemudian berdasarkan filternya, kalau discrete nanti dia akan memunculkan filter dalam bentuk distinct value, tapi kalau continuous nanti akan dalam range value. Kita contohkan langsung saja ke tabelnya, teman-teman. Nah, di sini misalkan di sini saya ingin memasukkan filter dalam bentuk discrete terlebih dahulu. Misalkan kita ambil dari produk ya, kita ambil produk type seperti ini, drag and drop ke filter, teman-teman. Ketika kita drag and drop, maka nanti akan muncul filter berdasarkan produk type, dan value yang dihasilkan itu dalam bentuk distinct alias satu persatu value-nya dimunculkan, seperti itu. Nah, ini di list satu persatu gitu ya maksudnya. Kita bisa pilih misalkan semuanya, kita apply, kemudian OK, kemudian kita show filter. Nah, di sini nanti kita akan memunculkan filter dalam bentuk value satu persatu, seperti itu. Tetapi kalau kita masukkan misalkan total price ini yang warnanya hijau kan berarti continuous ya, kita masukkan ke filter, kita pilih all value, tidak perlu diagregasi, kita klik next. Nah, maka filternya nanti akan muncul dalam bentuk range seperti ini, teman-teman. Nah, berbeda ya dengan yang bentuknya discrete tadi. Kita klik apply, kemudian OK. Kita klik kanan, show filter, seperti ini, maka nanti akan muncul filternya dalam bentuk range seperti ini, teman-teman. Oke, itulah perbedaan antara filter yang ada di discrete dan juga continuous, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perbedaan antara views-nya. Ketika discrete dia itu nanti akan menjadi header, tapi kalau continuous dia nanti akan menjadi axis, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, misalkan di sini saya ingin mengubah yang tadinya order date itu adalah continuous ya, kita ubah ke discrete seperti ini. Nah, maka nanti kita akan bisa melihat value-nya secara keseluruhan untuk satu persatu tanggal yang memiliki order, seperti itu, teman-teman. Maka nanti views-nya ini bisa kita sebut sebagai header. Kenapa header? Karena ini menjelaskan tentang tanggal, seperti itu ya, tanggal berapa, seperti itu. Tapi kalau kita ubah dalam bentuk continuous seperti ini, nah di sini kita tidak bisa melihat tanggalnya satu persatu, ya kan, seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya akan lebih ke axis, seperti itu, teman-teman, karena dia tidak mengambil seluruh value yang ada di dalam tanggal itu sendiri, seperti itu. Nah, oke, baik, berarti di sini kita sudah selesai membahas perbedaan antara discrete dan juga continuous ya, teman-teman, di Tableau, dan kita sudah menyelesaikan tentang materi untuk Tableau metadata, yaitu ada data type, ada data role pertama yaitu dimension dan juga measure, dan juga data role yang kedua yaitu discrete dan juga continuous. Maka teman-teman sudah mengetahui informasi secara detail mengenai tipe data apa saja yang ada dan role data apa saja yang bisa di-assign oleh Tableau, seperti itu ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang combining data yang ada di Tableau, teman-teman. Nah, kita nanti akan membahas yang namanya relationship, kemudian ada yang namanya union, kemudian ada yang namanya joining, dan juga ada yang namanya data blending, seperti itu. Nanti kita akan coba belajar satu persatu konsep dari combining data yang ada di Tableau, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali belajar dan kita akan kembali berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.